Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Wahyu Utami. Saya M. Kamal Agus Surwanto. Saya Puji Rahayu. Kami akan mempraktikkan kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktek coaching kali ini, Bu Puji sebagai coach. Coach. Nah, Saya kucing. Bu Niken sebagai coach. Nah, untuk praktek ini, kompetensi apa yang ingin difokuskan? Untuk coaching kali ini saya akan memfokuskan di mendengarkan aktif, Pak. Biasanya kan selama ini saya terbawa suasana untuk ikut memberikan solusi. Nah, di kali ini saya ingin fokus di mendengarkan aktif gitu, Pak. Sudah siap? Insya Allah siap. Ya, ini kan. Ya, silahkan. Siap. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam, Bu Niken. Ada apa ya, Bu? Mohon maaf mengganggu Ibu. Silakan, Bu Niken. Kenapa? Saya ini sebenarnya ada keresahan Bu di pembelajaran saya. Saya kan ini pengajarnya itu 8 kelas Bu. Tapi ada satu kelas itu yang menurut saya kayaknya motivasinya turun deh Bu di bulan-bulan ini. Berarti Bu Niken ini pengen ngobrol terkait motivasi anak ya, Bu ya? Oh iya. Mungkin bisa diceritakan Bu keadaan di kelasnya seperti apa? Ini boleh Bu. Ini saya kan biasanya tuh kalau di pelajaran semuanya aktif Ibu. Misalkan ada soal, anak juga mengerjakan. Misalkan ada pembahasan itu semuanya fokus. Tapi di 2 minggu ini bahkan hampir 1 bulan lah gitu ya. Setiap di pertemuan itu sekitar 8 itu tidak fokus Ibu. Jadi di pembelajaran saatnya membahas mereka sih sebenarnya seperti mengikuti, tapi saya melihatnya tuh tidak fokus, tidak sepenuhnya dia belajar. Itu banyak fokus sampai 8, makanya agak resah seperti itu. Berarti mungkin ini ya Bu, dari 8 anak itu yang tidak fokus gitu ya. Nah, biasanya itu apa yang dilakukan anak-anak biasanya kalau fokusnya itu terkait dengan pembelajaran? Biasanya gitu. Biasanya 18 itu semuanya difokus, semuanya gitu. Dan di kelas itu pun misalkan di matematika kan biasanya ada permasalahan untuk Ibu, ini ada permasalahan seperti ini gitu. Semuanya akan mengikuti di situ. Tapi minggu-minggu ini nih ke-8 itu tuh tidak sepenuhnya kayak gitu Bu. Jadi catatan pun misalkan kan mencatat juga ya tetap nih. Coba lihat ini Bu, nggak lengkap juga itu gitu ya. Seperti itu. Terkait dengan anak yang mungkin 8 itu yang tidak fokus ya Bu. 8 itu banyak gitu. Pernahkah Bu Niken itu mengamati gitu ya apa yang dilakukan mereka? Kenapa kok mereka itu sampai tidak fokus begitu? Bu Niken pernah mengamati itu apa tidak Bu? Di pembelajaran saya memang mengizinkan menggunakan HP juga nih Bu. Hanya mereka sih kalau saat melihat HP itu antusias kayak gitu Bu. Selanjutnya saat misalkan tapi saatnya sudah ke fokus soal, fokus permasalahan lagi, kayak lemes lagi. Selanjutnya juga kayak dari mata kan kelihatan gitu itu seperti sering ngantuk kan gitu loh, kan 8 sangat banyak gitu. Jadi terkadang ya tangannya kayak gini kayak gitu loh. Jadi ya saya paling ini tanya ini kenapa enggak Bu, enggak apa-apa kayak gitu. Semangat kan ya jawabnya tetap semangat Bu kayak gitu. Terkait dengan yang tadi ya, pernahkah Bu Niken mungkin bertanya atau melakukan penyelidikan lah ya terhadap mereka yang tidak fokus begitu, sudah pernah melakukan itu atau belum? Sudah pernah gitu, tapi sebatas di kelas aja sih Bu. Paling menanyakan itu ayo semangat tidak gitu, semangat. Ada yang lainnya lagi semangat
saat itu juga kebetulan kan hidupnya kayak ngelompok di situ. Jadi saya tanya nih, ya langsung semangat. Kalau saya tanya sih langsung iya semangat Bu kayak gitu. Tapi nanti saatnya sudah satu kelas kan pastinya saya juga harus menguasai semuanya gitu. Maksudnya nggak harus fokus ke sisi kiri ini, ke arah semuanya juga ini. Nanti misalkan saya sedang ke arah sana, di sini udah aduh kayak ngantuk kayak gitu itu. Ini kan kemarin mungkin Bu Niken baru menanyakan gitu ya, baru menanyakan gitu ya. Mungkin rencana apa nih ke depannya mungkin agar anak ini mungkin mau menceritakan atau mau memberitahu penyebabnya apa, kenapa kok mereka tidak fokus begitu, mungkin apa yang ingin Bu Niken lakukan? Kebetulan kemarin saya saya mungkin akan melakukan iya malah jadi diingatkan pun ini saya nanti misalkan tanggal 1 bilang untuk apa dan yang lainnya dilakukan apa, nanti saya akan coba tanya seperti itu. Karena memang mungkin kalau ini sih baru prediksi aja, mungkin kemungkinan mereka baru prediksi ya. Jadi baru seperti saran itu ya, identifikasi lebih dalam lagi. Nanti akan saya lebih perdalam lagi apa sih yang membuat mereka itu jadi saat pelajaran itu tidak fokus, tidak tertarik kayak gitu. Untuk identifikasi pertama kemungkinan mereka ngegame karena terlihat misalkan lagi kadang kan di kelas juga tetap menyinggung mereka antusias banget gitu loh Bu. Tapi saat sudah permasalahan lain kayak tidak tertarik lagi kayak gitu. Baik, berarti mungkin rencana ke depan Bu Niken mau melakukan segitiga restitusi ya, Bu, memanggil mereka gitu ya Bu. Nah, kira-kira terkait dengan rencananya Bu Niken ini kapan gitu Bu? Saya rasa secepatnya saja Bu, ini biar mereka tidak ketinggalan juga, walaupun terlihatnya mereka mengikuti terus, tapi saya rasa itu tidak sepenuhnya, maksudnya biar dia hadir sepenuhnya, belajar sepenuhnya, dapat pembelajaran itu bermakna bagi mereka. Bagus itu Bu, untuk rencananya Bu Niken ya, melakukan segitiga restitusi. Mungkin rencananya secepatnya ya Bu. Secepatnya. Kira-kira butuh nggak ini teman atau rekan sejawat untuk membantu Bu Niken melakukan rencananya? Mungkin kalau saya itu untuk restitusinya sendiri tapi akan saya coba tanya ke wali kelas, mungkin si A bagaimana, si B bagaimana, seperti itu, sama ke guru-guru yang juga yang mengajar di kelas itu sama tidak di pembelajaran itu seperti itu. Baik, berarti nanti setelah Bu Niken melaksanakan rencana tersebut nanti bisa dikasih tahu lagi ya hasilnya ya Bu, apakah itu berhasil atau tidak gitu ya Bu ya. Berarti untuk permasalahan yang ini bagaimana menurut Bu Niken, sudah dapat solusinya atau belum nih Bu? Sudah karena saya dari kemarin kan cerita ke siapa ya. Saya biasanya mengajar di 8 kelas itu semuanya semangat, tapi kok ini satu kelas tiba-tiba seperti itu kan mau dipendam sendiri dan sebagainya gitu kan. Jadi ini saya minta waktu itu ya. Jadi saya rasa solusi itu bisa saya lakukan dan mudah-mudahan berhasil. Nanti anak-anak juga lebih semangat lagi, lebih fokus lagi seperti itu. Kalaupun mereka ternyata benar mereka game, nanti akan saya mungkin di pembelajaran saya akan tetap hubungkan hal-hal yang menarik seperti itu. Mungkin kayak misalkan di permasalahannya ya seputar itu tokoh-tokoh video itu misalkan mungkin seperti itu akan saya sesuaikan seperti itu. Nanti saat sudah saya menemukan ternyata benar permasalahannya game yang saya ingatkan, dan tetap saya akan hubungkan juga biar itu kan motivasi minat biar lebih semangat ya itu lah. Tidak apa-apa Bu, yang penting kita saling sharing lah ya Bu, cari solusi bersama untuk meningkatkan
pendekatan terkait mungkin minat tadi mengembalikan fokus anak-anak begitu. Nanti cukup segini aja Ibu. Nanti kalau saya sudah melaksanakan solusi-solusi itu, identifikasi itu, saya menemui Ibu lagi. Boleh Siap Bu? Bu Niken. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu rasanya sudah lama coaching. Alhamdulillah, senang ya Bu. Alhamdulillah. Jadi punya pengalaman baru lagi nih Pak. Gimana tadi sudah tercapai kompetensinya? Alhamdulillah sih tadi sudah ya Bu Niken. Saya berusaha mendengarkan cerita dari Bu Niken ya. Tidak terbawa suasana permasalahan dari Bu Niken. Dari potensi sendiri. Menggali potensi sendiri, saya hanya mendengarkan, memberikan motivasi semangat. Ya bagus sih gitu aja sih Pak. Terus kedepannya kira-kira apa yang perlu dilakukan? Mungkin kedepannya saya ingin lebih mengembangkan memberikan pertanyaan bobot ya Pak. Tadi saya sedikit kesulitan gitu ya untuk memberikan pertanyaan bobot kepada Bu Niken untuk menggali solusi yang bisa disampaikan oleh Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tinggi saya selalu observer. Fokuskan di pelaksanaan. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam. Ada apa? Aku udah sebentar baru ngobrol Pak. Oh, boleh. Silakan ya, waktu ya Pak. Iya, silakan. Kasih Pak. Cepat, Bu. Ini Pak, saya pengen ngobrol terkait jadi saya punya ada masalah Kalau kemarin sih saya sudah mencoba melakukan ya Pak ya. Saya sudah melakukan persiapan dengan ini Pak, media pembelajarannya itu saya menggunakan masih buku sih kemarin Pak. Terus pada saat ini kemarin ya yang terjadi pada saat pembelajaran PJOK itu di awal pembelajaran saya melakukan ini diskusi terlebih dahulu dengan materi ajar yang saya ini ya ajarkan saat itu. Terus kemudian saya membagi anak-anak itu ternyata Bikin kelompok. iya membuat kelompok begitu. Pada saat membentukkan kelompok itu saya menyerahkan ke anak-anak dan kemudian anak-anak itu ada yang kayak sudah satu geng gitu, saya mau dengan ini kayak gitu. Terus akhirnya pada saat melakukan proyek itu ada beberapa kelompok yang tidak aktif begitu ya Kak. Terus ada kelompok juga yang aktif cepat selesai mengerjakan. Nah anak-anak yang tidak aktif itu kebanyakan itu bermain sendiri kayak gitu Pak. Untuk mengerjakan proyek itu mereka kayak enggan kayak gitu. Terus anak-anak itu dari latar belakangnya sudah diketahui. Kalau kemarin sih belum ya Pak ya. Saya mungkin belum melakukan itu apa ya Pak ya. Jadi kemarin saya langsung saja ini pada waktu itu pembelajaran tentang silat nih langsung saja saya bagi kelompok untuk
materinya juga saya tentukan gitu Pak. Betul. Terus itu yang banyak nggak yang ini proyek itu banyak atau sebagian kecil atau sebenarnya dari siswa? Kalau kemarin itu ada beberapa kelompok sih kebetulan yang tidak minat gitu ya Pak. Nah kelompok itu ada kebetulan ini kelompoknya laki-laki semua kelompoknya itu Pak. Biasa suruh mencari materi aja di buku gitu ya. Mereka nggak mau kayak gitu. Nah sedangkan kelompok yang lain yang kelompoknya putri itu cenderung lebih aktif gitu Pak. Kemarin juga pada saat ini presentasi proyek juga yang laki-laki kayaknya nggak mau gitu loh Pak. Jadinya saya ini gimana ya gitu Pak. Menurut dugaan ibu sendiri sebelum kira-kira penyebabnya apa? Mungkin sih ini ya Pak, kemarin ya saya sempat tanyakan juga ke anak-anak kenapa yang tidak aktif gitu ya Pak, kenapa sih nggak mau mencari materi gitu. Jawabannya itu nggak asik aku membaca buku, soalnya materinya kan hanya dari buku gitu. Terus juga kemarin Sudah juga, mencoba metode lain? belum sih Pak, saya belum coba itu Pak. Dulu ya mungkin ya Pak ya, saya coba metode lain ya Pak ya. Mungkin ini ya Pak ya, jangan hanya buku dari buku ya Pak ya. Bisa saja nanti mungkin saya ini menyiapkan video pembelajaran saya sendiri atau mungkin mengambil dari YouTube mungkin ya Pak ya. Itu Pak, dari membaca kemudian harus melakukan dulu baru bisa, dan mendengar juga bisa. Bisa bisa. Ini kan mungkin dari media ya Pak ya. Terus kemarin itu salah nggak sih ya Pak kalau saya itu menyerahkan kelompoknya mereka sesuka mereka gitu Pak. Tapi akhirnya itu jadi mereka kayak yang senang dengan ini ya jadi ini, yang nggak senang dengan dia nggak mau satu kelompok gitu Dan Pak. menurut ibu sendiri bagaimana? Kalau menurut saya mungkin kemarin saya harusnya nggak begitu ya Pak ya. Nah, Jadinya itu kan akibatnya sudah muncul kan? iya benar itu Pak, karena saya menyerahkan ke mereka jadi mereka kayak mencari teman yang itu. Mungkin dari di awal saya mungkin melihat kesiapan belajar mereka juga, mungkin juga melihat minat belajar mereka juga mungkin ya Pak ya. Ya. Kalau menurut ibu apa kira-kira yang terbaik untuk memberi kelompok menurut ibu? Kalau menurut saya nanti mungkin bisa ini Pak, dari materi, kalau kemarin kan saya tentukan juga materinya nih, kelompok 1 tentang tendangan, mungkin nanti ini Pak saya bagi kelompok dari materi pencaksilat itu mungkin saya bagi kelompok sesuka mereka sesuai dengan apa yang mereka sukai dari materi itu Pak. Mungkin itu bisa nggak ya Pak ya? Jadi ada yang lain? Apalagi ya Pak ya, kalau terkait itu mungkin dengan gaya belajar mereka juga mungkin bisa ya Pak ya. Jadi mungkin ada yang proyeknya juga nanti mungkin bisa juga begitu ya Pak ya. Mungkin ada anak yang tidak suka langsung praktek begitu nih, mungkin lebih senang karena zaman sekarang TikTok kan mungkin lebih senang bikin video gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin itu nanti akan saya coba untuk variasi lagi di proyeknya ya Pak ya. Mas sudah sudah Oh iya itu ya Pak ya. Mungkin saya melakukan tes diagnosis terlebih dahulu ya terkait dengan kemampuan anak gitu ya sebelum pembelajaran ya Pak ya. dulu biar kita mengetahui kebutuhan belajar mereka. Iya, Pak. Nanti saya akan melakukan untuk tes diagnostik itu ya Pak ya. Depannya apa lagi rencananya kira-kira untuk memperbaiki pembelajaran ini? Oh baik. Mungkin kedepannya saya ingin lebih persiapan lagi ya Pak untuk pembelajaran hari ini. Tadi ya yang pertama terkait dengan kesiapan belajar siswa ya, melakukan tes diagnostik juga, kemudian menyiapkan materi media pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian ini Pak tadi menyediakan variasi terkait dengan proyeknya, jadi mereka bebas memilih. Itu kebutuhan ada juga ya variasi terus
jadi Anda bisa membuka sendiri Iya. permasalahan itu. Iya Pak, jadi lebih ini lagi ya terbuka. Oh ternyata bisa dilakukan ini. Jadi saya kemarin karena baru pertama kali jadi kayaknya kurang persiapan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke, berarti terima kasih ya Pak atas solusinya. Kira-kira di rencana yang sudah Ibu tadi rencanakan itu kira-kira akan dilaksanakan kapan? Mungkin besok ya Pak. Kebetulan kan besok ada jadwal PPOK juga. Nanti insya Allah besok akan saya lakukan sama tadi Pak. Terus kan, ya silakan semoga apa yang dilakukan itu berhasil. Terima kasih ya Pak. Ada solusi. Mudah-mudahan besok saya bisa berhasil melaksanakan rencana yang tadi. Kalau sudah besok sudah terlaksana nanti saya Pak Kamil lagi Iya, iya. cerita. Saya juga ingin tahu hasilnya bagaimana, jadi juga untuk pengalaman untuk saya juga gitu. Saya juga penasaran bagaimana besok proses menjadi. Terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Perbincangan hari ini membantu saya sekali. Ini diminum dulu itu Oh iya, namanya. terima kasih Pak. Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Selanjutnya saya tanya ke coachnya, Andit. Apakah kompetensi yang tadi Bapak fokuskan itu sudah tercapai? Ini ke depannya Bapak akan Kemampuan kami sulit untuk menggali apalagi permasalahan yang baru muncul langsung kita bisa kami cepat untuk bagaimana menggali pertanyaan yang membuat kita Ini sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk coaching kali ini, Pak Kamal sebagai kunci ya, kunci kan? Oke. Di kegiatan coaching kali ini, saya sebagai observer ingin menanyakan kegiatan kita observasi ya, Bu, kan? Dan nanti setelah selesai ini, saya juga akan melakukan observasi. Nah, untuk di kegiatan observasi ini yang ingin saya tanyakan kompetensi apa yang akan difokuskan dan selama melakukan uji. Baik, fokuskan di pertanyaan tersebut menunjukkan selama melaksanakan uji semuanya berhasil. Silakan berdua sudah siap nih? Siap. Silakan. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Kamal ini? Iya. Alhamdulillah. Wah, lagi sibuk apa ini? Enggak, Pak ini lagi santai-santai Oh. saja ini. Pak Kamal jauh-jauh ke sini ada apa ini, Pak? Ya, sebenarnya pengen yang main-main aja sih. Iya, Kebetulan juga iya, saya iya. lagi ada sedikit permasalahan. Permasalahan gini. Ya, permasalahan dengan murid saya. Ini ada waktu benar ini? Ada waktu Pak ini lagi santai Ya, kebetulan. saya pengen curhat sebentar tentang Oh, iya, itu masalah boleh. itu. Ya, siapa tahu dengan saya curhat dengan Ibu ada solusi yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Boleh Bapak. Nanti santaian juga Bapak gimana Ya cerita udah gini, Bapak? kan saya ngajar lah ini saya ngajar kelas 7 ini Kelas 7, oh iya. ada salah satu murid saya Hmm. itu sering sekali itu tidak masuk Tidak masuk. tidak masuk sekolah Oke. ya. Ketika pas masuk saya tanya kenapa nggak masuk, alasannya malas. Itu berapa anak tadi yang saya Bapak? Satu anak Satu anak kelas 7. kelas 7 ya, katanya malas. Terus saya pas tidak berangkat lagi saya tanya, "Loh, kenapa nggak berangkat lagi anak itu?" Terus tanya temannya yang kebetulan itu rumahnya dekat dengan si anak tersebut. Iya. Terus katanya, "Oh itu tuh nggak di rumah nggak ngapa-ngapain tuh, paling main HP di rumah."
sudah beberapa pertemuan itu anak itu minta tanggung itu cuma saya sudah 8 kali pertemuan, dia itu masuknya 6 kali, udah masuknya 6 kali. saat misalnya ini bapak saat dia masuk bagaimana bapak mengamati anak ini? Saya tanya, itu tadi katanya dia males. Terus ketika dia di kelas pun dia itu pendiam, itu kayak kurang memperhatikan apa yang saya katakan. Bapak pernah tanya lebih ke temannya atau ke guru lain mungkin? Ini saya tanya ke teman tadi, dia itu katanya ketika di ketika lebaran itu tadi paling main game di rumah. Terus ketika dengan teman-temannya juga kayaknya kurang terbuka. Dia itu sering menyendiri. Terus saya tanya ke guru lain juga sama, ada di mata pelajaran lain juga sangat jarang masuk juga, kayaknya kurang aktif dalam pembelajaran juga. Sejauh ini kan berarti sudah berjalan beberapa minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, kira-kira anak itu bagaimana? Di awal masuk ke dalam gimana itu? Baru sekitar 2-3 minggu itu aktif, dan setelah itu ya dia mulai ada perubahan itu. Itu yang belum ternyata belum saya lakukan. Itu saya sebenarnya untuk ini saya kayaknya kurang mendeteksi awal latar belakang dari masing-masing anak itu yang belum saya gali. Jadi saya hanya beberapa anak saja yang saya tahu latar belakangnya itu karena rumahnya dekat dengan saya. Sedangkan secara keseluruhan itu ternyata belum saya lakukan. Itu mungkin juga salah satu yang perlu saya lakukan. Bapak sebelumnya pernah menjumpai permasalahan seperti itu tidak? Selama Bapak mengajar ini, misalkan tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya pernah gitu? Pernah. Biasanya Bapak nopo itunya, solusinya? Solusinya yang pertama itu ya kalau misalnya dalam misalnya saya koordinasi dengan BK atau wali kelas, terus saya home visit, home visit terus tanya permasalahannya apa, latar belakangnya apa, terus kita motivasi anak tersebut supaya dapat tanggungan. Dan itu berhasil ya Nah, Bapak? itu rata-rata berhasil. Ketika itu permasalahannya apa, kita mungkin bagi adanya ketakutan atau apa karena dibully, tapi kita beri motivasi akhirnya dia itu bisa masuk kembali. Iya, Bapak bisa mengidentifikasi dan bisa menyelesaikan itu. Iya. Untuk anak ini kira-kira Bapak ada rencana apa gitu? Tadi yang belum sempat saya lakukan dari latar belakang dari mahasiswa. Kemudian lah itu home visit itu home visit belum saya lakukan itu karena ada beberapa hal apa kesibukan ini, jadi belum sempat. Dari saya hanya berkoordinasi dengan guru BK, kemudian wali kelas, mengatur waktu secara kita masuk ke lingkungan rumahnya, kita lihat dulu lingkungan rumahnya bagaimana. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan keluarganya. Dari situ kan kita bisa menggali latar belakang. Jadi saya tanya juga kepada orang tua kenapa dia tidak masuk. Terus oleh orang tua juga ada perhatian apa enggak? Apakah sama orang tua ternyata dibiarin gitu. Nah, itu kan kita iya. Ternyata kita sudah sekuat tenaga memotivasi anak, ternyata orang tua nggak ikut mensupport, sama aja ya kurang lah. Makanya itu setelah kita tahu permasalahan sebenarnya apa, akhirnya kita bisa tahu langkah apa selanjutnya. Langkah Bapak seperti itu rencana Bapak mau mulai kapan? Ada waktunya dari wali kelas atau kapan?
hal Iya, ini masa-masa ya, jadi datanya positif juga saya juga apa pembicara itu juga saya bisa jadi ternyata saya juga belum itu melakukan kayak tadi penggantian latar belakang siswa itu ternyata baru teringat sekarang gitu. Sebelumnya kesibukan bapak Iya, kesibukan juga tadi tidak terpikirkan ya, tapi benar. setelah berbicara dengan jenengan lah Iya, mungkin iya, iya. dari aura jenengan jadi saya saya Iya, jadi iya, Bapak. apa otak saya jadi ikut terbuka gitu. Di kesibukan sampai enggak itu untuk melihat latar belakang sampai enggak Iya. masih tersembunyi gitu dari Iya, kemarin. sebenarnya sih kesibukan bukan alasan, itu kan kewajiban kita sebagai guru ya Iya. harus bisa mengetahui setiap latar belakang Iya, siswa yang iya. kita ajar. Iya, bagus. Ibu, makasih atas waktunya Bu. Jadi setelah saya ngobrol dengan permasalahan saya jadi agak apa terpecahkan yang tadinya saya tuh bunda-bunda tapi setelah saya curhat dengan jenengan jadi sudah lega lah walaupun tidak 100% masalahnya terpecahkan tapi ya saya cuma terima kasih sekali kepada Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, alhamdulillah ini bapak juga memecahkan sendiri kan, kita hanya cerita aja dan bapak yang menemukan solusi itu sendiri. Tapi mungkin Iya. kalau nggak dipancing-pancing sama Ibu mungkin saya masih bingung mau Ini kenapa memesan ya? dia tapi dengan curhat tadi saya bisa mengetahui apa yang harus saya lakukan. Jadi saya mohon terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Iya, terselesaikan ya, anak itu lebih rajin lagi, lebih kembali lagi seperti di awal tadi kan awal masuk sudah Ya. rajin nih, tiba-tiba seperti itu sudah main kesini gitu Pak, lama nggak berjumpa juga Ya gitu. kapan-kapan Ibu yang main ke tempat Iya, insya Allah, gitu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Niken dengan Pak Kamal ya tadi sudah melakukan coaching ya. Bagaimana perasaannya ini? Senang nih Pak, Ya, jadi punya pengalaman baru lah. Baik, setelah melakukan coaching tadi ya, Bu Niken kan tadi di awal ingin mengembangkan fokus di pertanyaan